Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Katolik. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Nah, anak-anakku yang terkasih, adapun indikator dalam pembelajaran kita yang akan kalian capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Kemudian, kalian dapat menjelaskan pesan kutipan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Nah, anak-anakku yang terkasih, apa sih kemampuan itu? Nah, sebagian kecil dari remaja SMP atau kita ini belum mampu mengenali dan menyadari kemampuan yang dimiliki, khususnya bagi mereka yang memiliki kemampuan yang menonjol dan yang mendapat bimbingan dan penyaluran bakat atau minat dari guru maupun dari orang tua. Tetapi lebih banyak dari mereka yang masih mengalami kebingungan. Oleh karena itu, mereka perlu dibimbing untuk menemukan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuan itu. Nah, bagaimana caranya mengembangkan kemampuan? Yang pertama adalah menemukan cita-cita sejak dini. Kedua, mengarahkan cita-cita sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Kemudian, melatih cita-cita kalian, melatih kemampuan kalian itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah mendengarkan pendapat teman-teman tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu adalah berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan. Nah, dalam iman Kristiani kita menegaskan bahwa kepercayaan setiap manusia itu sejak awal diciptakannya sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Nah, jadi sejak kita tumbuh, kita masih kecil, kita dibentuk oleh Allah, kita itu sudah memiliki kemampuan. Tinggal kita sendiri bagaimana mengembangkan kemampuan yang sudah Allah berikan itu. Setiap orang yang diberikan kemampuan itu berbeda-beda satu sama lainnya. Sebab dengan perbedaan tersebut, maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu manusia saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Nah, tetapi kemampuan yang telah dianugerahkan Allah itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Sebab pada saatnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Sebab pada saat Allah menciptakannya, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Di sini tugas kitalah harus bertanya, mencari dan menemukan dalam diri kita sendiri apa sih kemampuan-kemampuan kita itu. Ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Sebab pada saat Allah menciptakan, Allah sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, ya. Jadi
kita ini harus selalu mengembangkan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan caranya tadi yang sudah guru jelaskan ya, berlatih, bertanya kepada orang yang lebih tahu, kita ikut bergabung dengan teman-teman yang memiliki kemampuan yang sama kepada kita. Kemampuan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita itu perlu dilatih dan dikembangkan ya, supaya lebih bermanfaat ya. Jadi kita dapat mengembangkan itu. Jadi kita harus tekun, bersungguh-sungguh dalam mengembangkan kemampuan itu. Jadi kita itu tidak dapat langsung terampil tanpa latihan. Jadi kita harus tetap berlatih ya. Nah, dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 31, di sini dikatakan perumpamaan tentang talenta itu memberi pesan yang cukup jelas. Ya, kemampuan yang ada pada diri manusia itu merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri kita sendiri. Manusia itu harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Ya, di sini jelas kita harus bertanggung jawab dengan cara mengembangkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sikap bertanggung jawab ini ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkan agar dapat berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Tapi sebaliknya, bila kita hanya membenamkan, mengubur kemampuan kita yang telah diberikan itu, berarti kita telah menyia-nyiakan anugerah itu ya, dan lama-kelamaan kemampuan itu akan menjadi tumpul, bahkan menjadi hilang. Maka dari itu, kita harus tetap mengembangkan dengan cara berlatih, melatih diri untuk mengembangkan kemampuan itu. Nah, banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta itu. Misalnya, kalian dapat melatih diri secara terus-menerus tanpa takut ataupun salah atau gagal. Kemudian, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga kalian dapat mengembangkannya. Kemudian, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, anak-anak perlu disadari ya, kita juga perlu menyertai sikap-sikap tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa atau kita tetap teguh, itu dimaksudkan supaya ketika kita mengalami kegagalan dalam proses yang kita jalani itu, kita tidak cepat menyerah ya. Kemudian tekun, kita tekun melatih, terus disiplin, tepat waktu kapan harus berlatih, kemudian berusaha dengan keras, dan ini yang terpenting ya, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha kita dengan cara berdoa sebelum kita latihan ataupun sesudah latihan kita dapat berdoa. Nah, begitu ya anak-anakku yang terkasih, semoga pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian dan kalian dapat dengan semangat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Tetap semangat, semoga Tuhan memberkati.